Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada sebuah kontainer yang diturunkan dengan penjagaan ketat. Kontainer itu lalu didorong maju ke dalam suatu bangunan oleh sekelompok staf. Ketika pintu kontainer itu dibuka, sesuatu di dalamnya tiba-tiba menghantam dinding kontainer hingga staf itu terjatuh. Staf yang terjatuh itu pun langsung ditarik ke dalam oleh sesuatu di dalamnya. Walaupun sosok itu sudah disetrum alat kejut listrik, tapi tetap tidak mau melepaskan staf itu hingga tidak tertolong lagi. Di sisi lain, sekelompok arkeolog yang dipimpin Alan Grant dan Ellie Sattler sedang menggali fosil dinosaurus. Tiba-tiba, ada sebuah helikopter yang mendarat, yang membuat debu dan pasir berterbangan. Penumpang heli itu turun lalu masuk ke rumah mobil Alan dan Ellie. Alan pun langsung mengejarnya. Di dalam, ketika pria tua itu memperkenalkan diri bernama John Hammond, Alan pun langsung terdiam. Setelah Ellie masuk, John menceritakan kebun binatang barunya yang punya hewan-hewan spektakuler. Dan ia mengundang Ellie dan John untuk ikut tur ke sana sebelum kebun binatang itu resmi dibuka. Di sisi lain, seorang staf IT Taman Dino bernama Dennis, melakukan pertemuan diam-diam dengan seseorang. Ternyata, Dennis dibayar mahal untuk mencuri dan menyelundupkan embrio-embrio dinosaurus. Lalu, agen penyelundup itu memberi Dennis kaleng krim yang sudah dimodifikasi sebagai pendingin mini untuk meletakkan embrio dino. Akhir pekan pun tiba, Alan dan Ellie berangkat dengan helikopter John menuju Pulau Isla Nublar. Ternyata, ada dua orang lain yang ikut, yaitu Ian Malcolm ahli matematika dan Donald pengacara para investor. Saat mendarat, dua mobil Taman Dino sudah langsung menyambut mereka. Sampai di suatu dataran rumput mobil itu berhenti, Alan dan Ian melihat sesuatu yang mengejutkan. Alan langsung memegang kepala Ellie yang sibuk melihat peta dan memutarnya hingga ia ikut terkejut. Alan dan Ellie langsung turun ditemani John mendekati dino yang bernama Brachiosaurus tersebut. Lalu Alan bertanya pada John, bagaimana ia menghidupkan kembali dinosaurus. Lalu John mengajak mereka ke gedung pusat pengunjung dengan dekorasi dua fosil dino di dalamnya. Di dalam terdapat suatu mini bioskop untuk memberi informasi proses menghidupkan dino kembali. Prosesnya dimulai dari nyamuk yang menghisap darah dino, dan terperangkap pada getah pohon yang mengeras jutaan tahun. Getah yang mengeras berisi nyamuk itu lalu dibor dan darah dino diambil. Ternyata, mini bioskop itu bisa berputar, dan mereka diperlihatkan tempat pengembangbiakan dino. Karena ingin melihat lebih dekat, Alan, Ellie dan Ian mendorong pengunci kursi mereka hingga terbuka. Mereka pun langsung tertarik dengan tempat penetasan telur dino, dan kebetulan ada satu telur yang akan menetas. John lalu membantu bayi dino itu membersihkan cangkang telur dari kepalanya. Setelah itu, mereka diajak ke kandang raptor, tempat di mana salah seorang staf menjadi korban di awal cerita. Tak lama, seekor sapi diturunkan ke dalam sebagai makanan raptor dewasa. Ketika diangkat kembali, kain alat penurun sapi itu sudah dalam kondisi tercabik-cabik. Dari kandang raptor mereka kembali ke lobi pengunjung, dan John kedatangan dua cucunya Lex dan Tim. Lalu mereka keluar gedung, dan dua mobil tur Taman Dino langsung menyambut mereka. Mobil tur itu sudah elektrik dan dapat berjalan sendiri dengan sensor rel. Tim ternyata fans Alan dan ingin semobil dengannya, tapi Alan tidak mau dan hendak pindah mobil. Alan lalu membuka pintu mobil depan dan membiarkan Tim masuk sambil terus mengoceh, lalu menutupnya. Di ruang kontrol, John diberitahu ada badai yang terbentuk dan bergerak ke Pulau Isla Nublar. John pun segera menyuruh staf kontrol bernama Arnold untuk menjalankan mobil tur. Kandang dino pertama yang mereka lewati adalah Dilophosaurus, tapi dino itu tidak terlihat sama sekali. Kembali ke ruang kontrol, Dennis sedang dimarahi oleh John karena sistem-sistem masih ada yang error. Tak lama, Kepala Keamanan Taman Robert Muldoon memberitahu jika mobil tur mendekati kandang T-Rex. Lalu, mereka mengeluarkan seekor kambing untuk menjadi umpan T-Rex, tapi tetap tidak muncul. Menurut Alan, T-Rex lebih suka memburu mangsanya daripada diberi makan di tempat. Mereka pun melanjutkan tur dan di tengah jalan tiba-tiba Alan turun dari mobil diikuti oleh yang lainnya. Ternyata, Alan dan yang lain mendapati seekor Triceratops yang terbaring sakit di kandangnya. Lalu Ellie memeriksanya, dan menduga ia memakan tanaman yang mungkin beracun. Ellie pun sampai membongkar kotoran Triceratops itu, tapi tidak menemukan sisa buah lilac yang beracun. Lalu, mereka pun diminta melanjutkan tur, tetapi Ellie memilih tinggal untuk memeriksa Triceratops itu lebih jauh. Sementara, Dennis meminta kru kapal untuk menunda keberangkatan kapal 15 menit. Lalu ia meminta izin kepada John untuk mengambil soda di mesin minuman.
Tapi ternyata Dennis langsung pergi ke ruang embrio dino dan membuka kaleng krim modifikasinya. Ia segera mengisi mini pendingin itu dengan 15 embrio spesies dino, sesuai pesanan agen penyelundup. Karena Dennis telah mematikan seluruh sistem keamanan, ia bisa dengan mudah membuka pagar listrik. Tapi karena hujan deras, mobilnya tergelincir dan menabrak papan petunjuk arah pelabuhan hingga patah. Karena ditabrak, petunjuk arahnya menjadi berubah dan Dennis tidak tahu arah yang benar ke pelabuhan. Di sisi lain, Arnold mencoba mengaktifkan kembali sistem dari komputer Dennis, tetapi di password. Sementara, mobil tur berhenti di depan kandang T-Rex dan hujan semakin deras. Tim membongkar perlengkapan di mobil tur dan menemukan teropong infrared. Saat ia melihat ke arah kandang T-Rex, ternyata kambingnya sudah hilang. Saat Lex bertanya di mana kambingnya, tiba-tiba potongan kaki kambing itu melayang ke atap mobil. Lalu terlihat T-Rex yang baru saja melahap kambing itu dari balik pepohonan. Donald yang ketakutan, langsung turun dari mobil dan bersembunyi di dalam toilet dekat sana. Ketika Alan menyadari kehadiran T-Rex, ia menyuruh Ian agar jangan bergerak. Tiba-tiba, dari mobil depan tampak lampu senter yang menyorot dan menarik perhatian T-Rex. Akibat Lex yang menyalakan senter, T-Rex pun langsung mendobrak kaca atap mobil mereka. Karena terhalang kaca, T-Rex itu lalu menggulingkan mobil mereka hingga terbalik. Setelah itu, mobil mereka diinjak dan bagian kolong mobil dipreteli oleh T-Rex. Melihat anak-anak terancam, Alan lalu turun menyalakan suar agar T-Rex tertarik lalu melemparnya. Ian pun juga ikut memancing T-Rex dengan suar, dan ia langsung dikejar. Ian berlari ke arah toilet dan diseruduk T-Rex hingga terpental. Ia pun pingsan tertutupi jerami atap toilet yang roboh. Seluruh bangunan toilet roboh dan menyisakan Donald yang duduk di atas toilet. Seketika, T-Rex langsung melahap Donald sambil mengayun-ayunkan badannya hingga tewas. Sesudah Alan berhasil mengeluarkan Lex, ia malah berteriak dan membuat T-Rex menghampiri mereka. T-Rex pun mulai mendorong-dorong mobil hingga berputar, dan Alan memegangi Lex agar tetap di sisi mobil. Hingga akhirnya mereka terdesak dan berada di pinggir jurang tepi pagar. Akhirnya, Alan menggendong Lex untuk menuruni dinding tepi pagar itu dengan kabel yang putus. Karena T-Rex terus mendorong mobil ke arah mereka, Alan menyuruh Lex untuk menggapai kabel di sebelahnya. Di sisi lain, Dennis nekat mengambil salah satu arah dan mobilnya tersangkut. Saat ia menarik tali di depan mobilnya, Dennis tergelincir karena arus air yang deras. Pada saat ia mengikat tali mobilnya pada pohon, tiba-tiba seekor Dilophosaurus muncul. Dennis mencoba mengambil ranting pohon dan melemparnya, tapi Dilophosaurus itu tidak mengejarnya. Dilophosaurus itu lalu melebarkan selaput wajahnya dan menyemprotkan bisa yang membuat Dennis ketakutan. Ketika Dennis membuka pintu mobil, Dilophosaurus menyemprotkan bisa lagi, dan kali ini mengenai mata Dennis. Dennis yang tidak bisa melihat menabrak rangka pintu mobil dan jatuh tergeletak. Kaleng embrio pun keluar terbawa arus. Dennis langsung bangun dan masuk mobil, tapi Dilopho sudah menunggunya di dalam dan menyerang Dennis. Sementara, kaleng embrio dino itu akhirnya terkubur lumpur yang semakin menumpuk. Setelah Alan dan Lex selamat, Alan langsung memanjat pohon untuk melihat kondisi mobil, karena tim masih di dalam. Ternyata tim masih hidup, dan ia langsung mengeluarkan tim dan merangkulnya dengan erat. Saat mereka menuruni pohon, dahan pohon tidak kuat lagi menahan mobil dan mulai meluncur ke bawah. Sesaat mereka tiba di bawah, mobil pun juga tiba dan langsung jatuh terbalik, tapi untungnya mereka masuk di ruang tengah mobil. Sementara, Ellie dan Robert menyusul ke depan kandang T-Rex untuk mencari mereka, dan tidak melihat siapapun. Mereka berjalan ke arah toilet dan menemukan Ian yang masih hidup dan tertutup jerami. Setelah Ian yang cedera dinaikkan ke mobil, tiba-tiba T-Rex muncul dari belakang pepohonan. T-Rex pun mengejar dan sempat menyusul serta menyundul mobil mereka dari samping. Tapi akhirnya T-Rex pun menyerah dan berhenti mengejar mereka. Di sisi lain, Alan menirukan suara Brachiosaurus di atas pohon, dan seketika sekelompok Brachiosaurus menegakkan kepala mereka. Alan lalu menyuruh Lex dan tim untuk tidur, sementara ia yang berjaga. Besok paginya, seekor Brachiosaurus menghampiri mereka, dan Alan memberi mereka makan setangkai daun. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, dan Alan menemukan sekumpulan cangkang telur dino. Di ruang kontrol, Arnold menyarankan agar mereset seluruh sistem dan John menyetujuinya. Hal itu berhasil mengakali komputer Dennis yang di-password, dan sistem siap dijalankan. Kembali ke Alan, Lex dan tim, mereka bertemu sekelompok dino yang tiba-tiba berlari ke arah mereka. Mereka langsung berlindung di balik sebuah batang pohon besar, untuk menghindari terjangan.
Tiba-tiba, dari samping muncul T-Rex yang langsung memangsa kelompok dino itu. Kembali ke ruang kontrol, walaupun sudah direset ada beberapa sistem yang harus dihidupkan manual. Ellie dan Robert pun berangkat. Saat lewat kandang raptor, mereka melihat pagarnya sudah jebol. Saat melewati hutan, Robert menyuruh Ellie segera bergegas ke gedung sistem. Ellie pun segera berlari dan melompati hambatan-hambatan yang ada dan lalu masuk ke pintu gedung. Alan dan anak-anak sampai di pagar listrik, lalu Alan melemparkan ranting pohon, ternyata tidak ada arus listriknya. Mereka pun langsung memanjat pagar itu agar bisa menuju ke pusat gedung pengunjung di awal. Baru saja Alan dan Lex turun, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Sementara, Tim masih berada di tengah pagar dan ia tidak mau turun. Di sisi lain, Ellie mulai menghidupkan satu persatu sistem keamanan, dan pagar tempat Tim berada di posisi paling bawah. Alan meminta Tim agar langsung melompat dalam hitungan ketiga dan ia akan ditangkap di bawah. Tapi Tim mau menghitung sendiri. Saat hitungan kedua ia sudah kesetrum dan terlempar, Alan dengan sigap menangkapnya. Setelah berhasil Ellie pun kegirangan, tapi tak lama kepala raptor muncul dari belakang. Ia pun langsung keluar dan mendorong pintu sekuat tenaga dengan kakinya hingga menutup. Tiba-tiba ada potongan tangan Arnold yang jatuh di pundak Ellie. Ketika melihatnya ia pun terkejut. Ellie pun segera berlari keluar gedung dengan kaki pincang, dan di belakang raptor bersiap mengejarnya. Sementara, Robert sudah menemukan satu raptor dan bersiap membidiknya. Ternyata itu adalah jebakan, dan Robert diserang oleh raptor lainnya dari samping. Di sisi lain, Alan akhirnya berhasil menyadarkan Tim setelah tersengat listrik tegangan tinggi. Mereka lalu masuk ke gedung pusat pengunjung, tapi tidak ada orang sama sekali. Setelah merasa aman, Alan meninggalkan anak-anak sebentar untuk mencari yang lain. Tak jauh dari gedung, Ellie melihat Alan dan langsung menghampiri serta memeluknya. Sementara, Tim dan Lex yang sedang makan melihat sebuah bayangan dino yang bergerak. Mereka pun segera bergegas menuju ke dapur dan bersembunyi di sana. Raptor itu juga menyusul mereka, dan bisa membuka pintu dapur dengan menekan gagang pintu. Raptor itu lalu memanggil temannya untuk ikut memburu Lex dan Tim di dapur. Saat mereka berpindah posisi, sebuah centong di samping Tim jatuh ke lantai. Mendengar itu, kedua raptor langsung menghampiri centong itu, dan hampir saja Tim ketahuan. Lex langsung memancing raptor itu dengan memukul-mukul centong ke lantai. Melihat Lex yang tidak bisa menutup pintu meja, raptor itu langsung berlari ke arahnya. Ternyata Lex mengelabui raptor itu dengan pantulan, dan tumbang setelah kepalanya menghantam meja. Setelah itu, giliran Tim yang keluar dari persembunyian dan langsung diincar oleh raptor satunya. Tim berlari masuk ruang pendingin diikuti oleh raptor itu, dan keduanya terpleset di dalam. Tim segera bangkit dan keluar untuk menutup pintu, tetapi raptor itu masih sempat menahan pintu. Dari ujung Lex langsung berlari membantu Tim menutup pintu dan langsung menguncinya. Kemudian, mereka langsung keluar dapur, dan tak sadar raptor yang tumbang sudah berdiri melihat mereka pergi. Mereka pun bertemu Alan dan Ellie yang baru saja tiba untuk menjemput mereka. Alan dan Ellie langsung bergegas menahan pintu dapur yang sedang didorong oleh raptor. Lex yang mengerti sedikit pemrograman, langsung mengakses database keamanan dan mencari lokasi kunci pintu dapur. Akhirnya Lex menemukannya, dan ketika Alan berhasil menutup pintu dapur, otomatis langsung terkunci. Jaringan telepon pun kembali pulih, dan Alan langsung menelpon John untuk mengirimkan helikopter. Karena raptor mulai mendobrak kaca dapur, Alan langsung mengambil tangga dan mengajak keluar lewat saluran udara. Raptor itu menjebol plafon, Alan langsung menendangnya hingga terjatuh dan Lex masih sempat berpegangan. Setelah menarik kembali Lex, mereka keluar langsung ke lobi gedung pusat pengunjung. Lalu mereka turun lewat fosil yang tergantung, tapi tak lama raptor muncul dan melompat hingga fosil itu berantakan. Karena tak kuat menahan beban mereka, tali pun putus, dan Tim sekali lagi beruntung berada di tengah rongga fosil. Ternyata masih ada satu raptor lain dan mengepung mereka dari dua sisi. Ketika salah satunya akan menyerang, tiba-tiba T-Rex langsung melahap raptor itu hingga tewas. Melihat temannya tewas, raptor satunya langsung menaiki badan T-Rex dan menggigitnya. Alan dan yang lain segera keluar gedung, seketika John dan Ian menjemput mereka dengan mobil. Akhirnya, T-Rex berhasil menggigit raptor di badannya dan melemparkannya ke arah fosil. Lalu mereka semua masuk ke dalam helikopter, dan sebelum pergi, John terlihat sedih saat melihat taman impiannya untuk terakhir kali. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.